Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 216. Chang Wantao dan Zhao Jingsong ada di pihak Hui Guo. Wakil Kepala Gong Zongwen dan Wakil Kepala Sun Changhong yang tersisa berada di pihak Kepala Liang. Liang Chengpeng juga tahu bahwa Hui Guo lah yang menimbulkan masalah bagi Dong Suebing. Dia berpikir sejenak, mari kita bicarakan hal ini lain kali. Dialah yang membuat keputusan akhir dalam rapat kepala biro dan rapat komite partai biro. Liang Chengpeng telah menjalankan biro kabupaten selama bertahun-tahun dan sangat dihormati oleh semua orang. Meskipun Chang Wantao dekat dengan Hui Guo, dia tidak akan melawan kepala Liang. Rapat dibubarkan. Zhao Jingsong tersenyum dan berjalan bersama Hu Xilian. Dia meminta beberapa dokumen darinya. Chang Wantao dan Hui Guo sedang berbicara saat mereka meninggalkan ruang pertemuan. Dong Suebing dan Qin Yong berangkat ke kantor Qin Yong dan merokok bersama. Mereka merokok diam-diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari ini, tidak hanya Dong Suebing yang merasakan tekanan, tetapi Qin Yong juga mengalami masa-masa sulit. Hui Guo berada di Kabupaten Yantai selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pendukung. Dong Suebing dan Qin Yong baru saja ditempatkan di sini, dan hampir mustahil bagi mereka untuk melawan faksi Hui Guo. Kepala Dong, kata Qin Yong. Kepala Hu mulai bertindak. Dong Suebing menggerutu. Dia hanya tahu bagaimana membuat masalah bagi orang lain. Saya masih belum melihatnya menyelesaikan kasus besar apapun. Qin Yong tertawa. Itu benar. Ketua Hu kami memiliki banyak pujian dan telah menyelesaikan 3 hingga 4 kasus besar. Jika tidak, dia tidak akan naik ke posisinya saat ini. Tapi kudengar semua kasus yang diselesaikan oleh Kepala Hu, sebenarnya diselesaikan oleh anak buahnya dan dia mengambil pujian dari mereka. Ketika saya baru ditempatkan, saya memecahkan kasus perdagangan narkoba, tetapi Kepala Hu mencuri sebagian besar kredit dari saya. Dong Suebing mematikan rokoknya. Apakah Kepala Liang ada di sisinya? Tidak. Tapi Kepala Hu sangat dekat dengan beberapa pemimpin pemerintahan kabupaten. Kata Qin Yong lembut, seperti Ketua Komite Tetap Kabupaten dan Kepala Departemen Publisitas, Chang Qiansheng. Qin Yong dan Dong Suebing berada di perahu yang sama, dan dia tidak menyembunyikan apapun dari Dong Suebing. Inilah sebabnya Kepala Suku Liang tidak bisa melakukan apapun terhadap Kepala Hu meskipun dia tidak menyukai tindakan Kepala Hu. Setelah mengobrol sebentar, Dong Suebing kembali ke kantornya. Saat ini, Dong Suebing tidak bisa memenangkan Hui Guo dan Xie Huilan benar. Dong Suebing harus memusatkan perhatiannya untuk melakukan sesuatu untuk rakyat. Itu akan menjadi fondasinya, dan dia hanya bisa memenangkan Hui Guo dengan fondasi yang kuat. Semakin Dong Suebing ingin melakukan sesuatu untuk penduduk desa, semakin banyak kesulitan yang harus dia hadapi. Hari ini, Dong Suebing sedang memeriksa semua investigasi stasiun desa Huitian dan catatan kasus yang dia peroleh dari kantor biro dan Chu Feng. Ini adalah catatan kasus-kasus yang belum terselesaikan yang terjadi di desa Huitian tahun ini. Salah satu kasusnya adalah soal perjudian dan penyerangan di ruang klub. Kasus lainnya adalah anjing seseorang telah menggigit seseorang dan menolak membayar ganti rugi. Ada lagi kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan merusak ladang petani. Ini bukan kasus kriminal dan jumlahnya lebih dari 20 kasus. Dong Suebing mengetahui bahwa kasus-kasus ini tidak terselesaikan karena orang-orang yang terlibat memiliki hubungan atau koneksi dengan para pemimpin di berbagai departemen di pemerintahan atau biro kabupaten. Mereka adalah teman atau kerabat dari beberapa pemimpin dan menggunakan koneksi mereka untuk menghentikan penyelidikan. Dong Suebing melemparkan catatan itu ke atas meja dan mengusap pelipisnya. Dia ingin menangkap semua pelaku dalam catatan ini untuk penduduk desa, tetapi di Tiongkok, koneksi lebih penting dari apapun. Ini adalah aturan yang tidak terucapkan. Jika Anda tidak memberikan wajah para pemimpin itu, Anda akan mendapat masalah dan bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Dering, dering, dering. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya, dan ibunya yang menelepon. Xiaobing, apakah kamu sibuk? Saya hanya akan mempersingkatnya. Putra bungsu Zhuangzi digigit anjing, dan kantor polisi tidak melakukan apapun terhadap pemilik anjing itu. Luan Xiaoping tidak ingin memberikan masalah pada putranya. Tapi Old Zhuangzi adalah tetangga dekat mereka, dan dia perlu membantu mereka.
Kakinya dianiaya dengan parah oleh anjing itu. Kita tidak perlu polisi untuk menangkap pemiliknya atau apa. Tapi dia setidaknya harus membayar biaya pengobatan dan memberikan kompensasi kepadanya sejumlah uang. Jawab Dong Suebing. Aku tahu. Mari kita bicarakan hal ini lain kali. Apa maksudmu lain kali? Anda adalah wakil ketua, dan Anda tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki hal ini. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Saya akan membantu Anda bertanya-tanya, oke. Dong Suebing baru saja membaca tentang kasus ini dan mengetahui bahwa pemilik anjing tersebut adalah kerabat wakil kepala seksi Biro Keamanan Umum Departemen Keuangan Kabupaten. Itu sebabnya Liu Dahai dan petugas tidak menanganinya seperti kasus lainnya. Koneksi. Dong Suebing membenci semua hubungan ini. Jika Dong Suebing menghukum orang-orang ini dengan keras, dia akan menyinggung perasaan para pemimpin, dan jika dia membiarkan mereka begitu saja, itu tidak adil bagi penduduk desa. Ini terlalu menjijikkan. Dering, dering, dering telepon kantor Dong Suebing berdering. Liu Dahai menggonggong. Ketua Dong, saya tidak mengerti mengapa biro tidak memberi kami insentif tunai. Kita harus melunasi gaji kita sendiri, kita harus membayar sendiri PC dan perlengkapan kantor, dan kita sendiri masih harus melunasi insentif tunai yang dijanjikan kepada kita. Stasiun ini sudah tidak punya uang. Bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya? Ketika saya menelepon Departemen Keuangan, mereka terus mendorong saya ke orang lain. Apa-apaan ini? Jika ini terus berlanjut, saya akan berhenti. Semua anak buahku sangat marah. Dong Suebing mengerutkan kening. Insentif tunai apa? Ini adalah program yang diperkenalkan tahun lalu sebagai bentuk dorongan. Petugas yang mempunyai kinerja baik paling banyak mengeluarkan denda atau memberikan kontribusi signifikan akan menerima insentif tunai. Setiap tahun, birolah yang membagikan anggaran untuk stasiun tersebut. Awal tahun ini, kondisi keuangan biro sangat ketat, dan insentifnya tertunda selama lebih dari sebulan. Tapi sekarang, stasiun lain diberi insentif kecuali kami. Apa yang dikatakan Departemen Keuangan? Mereka bilang masih belum selesai menghitung insentif dan meminta kami menyelesaikannya sendiri. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada kita? Petugas dari stasiun lain sudah menerima insentif kecuali kami. Liu Tua, jangan terlalu gelisah. Saya ingat kita baru saja mengumpulkan uang untuk bahan peledak. Gunakan uang itu sebagai insentif untuk anak buahmu terlebih dahulu. Liu Dahai berkata, Anda memberitahu kami bahwa biro tidak menyetujui permintaan pengadaan kami, tetapi hal itu tidak dapat ditunda. Inilah sebabnya kami menggunakan semua uang stasiun untuk membeli barang-barang itu, dan stasiun tidak punya uang lagi. Saya bahkan tidak membiarkan petugas kami mengendarai mobil polisi. Mengapa? Karena stasiun ini terlalu miskin bahkan untuk membeli bensin. Liu Dahai melebih-lebihkan, namun kondisi keuangan kantor desa Huitian sangat buruk dan biro menolak mengeluarkan uang. Dong Suebing mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang ini. Aku akan mempercepatnya, kata Liu Dahai. Ketua Dong, aku tidak marah padamu hari ini. Suasana hati saya sedang buruk karena orang-orang dari Departemen Keuangan. Tahukah Anda petugas polisi, Daleng dan Erleng, pasangan kembar dari kantor kami. Mereka telah menyelesaikan kasus besar awal tahun ini, dan Daleng terluka saat menjalankan tugas. Insentif mereka seharusnya diberikan lebih awal. Mereka memiliki seorang adik perempuan yang sedang belajar di universitas. Semua biaya saudara perempuannya ditanggung oleh kedua saudara laki-lakinya, dan jika mereka masih tidak mendapatkan insentif, saudara perempuan mereka mungkin tidak melanjutkan studinya. Dong Suebing mengetahui Departemen Keuangan adalah salah satu departemen di bawah Hui Guo. Stasiun lain telah menerima insentif kecuali stasiun di bawah naungan Dong Suebing. Tampaknya Departemen Keuangan mempersulit Dong Suebing. Dong Suebing sedang dalam suasana hati yang buruk saat dia mengangkat telepon untuk menelepon wakil kepala bagian Departemen Keuangan Liu. Saya Dong Suebing. Kapan insentif bagi petugas dari stasiun desa Huitian akan diberikan? Stasiun lain telah menerima insentifnya beberapa hari yang lalu. Wakil kepala seksi Liu tahu kepala Dong akan meneleponnya dan telah menyiapkan alasan. Ketua Dong, bukannya kami tidak memberikan insentif. Kepala seksi Wang, yang melakukan tabulasi insentif, masih belum menghubungi kami kembali. Bagaimana kalau kamu menanyakannya padanya? Wakil kepala bagian Liu menyalahkan wakil kepala bagian Wang, yang juga berada di Departemen Keuangan.
Dong Suebing menyipitkan matanya. Anda mencoba menyalahkan orang lain. Wakil Kepala Seksi Liu tersenyum. Saya tidak berani. Kami sebenarnya masih belum menyelesaikan penghitungan insentif mereka. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menelepon Wakil Kepala Seksi Wang. Orang-orang ini sepertinya sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Kata Wakil Kepala Bagian Wang. Ketua Dong, kami melakukan yang terbaik untuk membuat tabulasi insentif. Mohon tunggu beberapa hari lagi. Berapa hari? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, saya akan mempercepat anak buah saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dong Suebing tidak bisa diganggu olehnya. Siapa yang tahu berapa lama, beberapa hari itu akan bertahan. Dia menelepon Kepala Departemen Keuangan Wu Jun. Kepala Seksi Wu, departemen Anda sangat efisien. Anak buahmu masih tahu cara menunda gaji dan insentif petugas. Wu Jun tersenyum. Apakah Anda berbicara tentang insentif? Oh, 2 hari yang lalu, PC kami mengalami beberapa masalah, dan sekarang kami sedang menghitung insentifnya. Kepala Dong, stasiun desa Huitian, memiliki uang paling banyak dibandingkan desa lainnya. Seharusnya mereka bisa memberikan insentif kepada petugasnya terlebih dahulu. Mohon minta mereka untuk mengeluarkan insentif terlebih dahulu, dan kami akan mentransfer uangnya di lain hari. Saya harap Anda bisa mengerti. Dong Suebing tersenyum. Kepala departemen masih yang terbaik dalam mencari alasan dan mengabaikan tanggung jawab. Anda benar-benar contoh terbaik bagi semua orang di tingkat akar rumput. Wu Jun telah mendengar ucapan sarkastik Kepala Xiao Dong dan tertawa sendiri. Kami juga mengalami kesulitan. Mohon pengertiannya. Dong Suebing membanting teleponnya. Keparatkers, masing-masing dari mereka berani menginjak kepalaku. Menolak permohonan kita untuk PC baru boleh saja. Insentif dijanjikan kepada petugas oleh biro. Bagaimana mereka bisa menunda pembayaran? Dong Suebing tidak menelepon orang lain dan tidak mencari Liang Chengpeng. Dia tidak ingin membiarkan kepala Liang atau pemimpin lainnya membantunya setiap kali dia menghadapi masalah. Dong Suebing akan dipandang rendah jika dia meminta bantuan. Dia harus menyelesaikan ini sendiri. Dong Suebing melihat tumpukan catatan di mejanya. Selesaikan ini sendiri. Bagus. Mereka menanyakan hal ini. Dong Suebing melihat arlojinya dan mengambil semua catatan kasus dan tasnya. Dia berjalan cepat ke kantor biro dan memasuki kantor Hu Xilian. Hu Xilian terkejut dan segera berjalan mendekat. Ketua Dong, telepon saja saya jika Anda butuh sesuatu. Kenapa kamu datang? Jawab Dong Suebing. Saudari Hu, apakah MPV Buix masih ada? Ya, tapi Departemen Keuangan mengatakan mereka perlu menggunakannya hari ini. Dong Suebing mengangguk. Beri aku kuncinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.